Zuang melemparkan buruan besar itu ke tanah dengan ringan, menimbulkan suara berdebum yang berat. Lalu ia melangkah lurus menuju arah Zhao Chengbo. Kerumunan orang-orang di sekitar seolah terbelah oleh kekuatan tak kasat mata, secara otomatis memberi jalan untuk Zuang. Zhao Chengbo menatap sosok Zuang yang tinggi besar dan menekan itu semakin mendekat. Wajahnya sedikit memucat. Dalam hati ia terus berharap, bukan mencari aku. Bukan mencari aku. Namun Zuang berhenti tepat di depan Zhao Chengbo. Sosoknya yang menjulang tinggi membuat Zhao Chengbo tidak tahan mundur 2 langkah ke belakang. Tapi gerakan Zuang lebih cepat. Ia mengulurkan lengannya yang kuat dan langsung merangkul Zhao Chengbo secara paksa. Zhao Chengbo meronta-ronta, kedua tangannya mendorong keras dada Zuang sambil berteriak, "Kau mau apa?" Zuang tidak menjawab. Ia malah menundukkan kepala dan mendekatkan hidungnya ke Zhao Chengbo, lalu menghirup dalam-dalam. Dalam sekejap ekspresi wajahnya berubah drastis. Tangannya perlahan meraba bagian leher Zhao Chengbo. Di sana terdapat tanda eksklusif yang ditinggalkan oleh Bai. "Kau sudah ditandai Bai." Pria ini jengkel karena temannya terus-menerus mengganggunya. Ia pun pergi ke kamar sebelah dan memeluk harimau sambil membelayatnya habis-habisan. Setelah 1 malam singkat yang penuh kegilaan bersama harimau itu, Zhao Chengbo berhasil ditandai sementara oleh manusia harimau tersebut. Sementara itu Zuang yang menyaksikannya dari belakang dipenuhi amarah membara. "Kau sudah ditandai Bai." Zhao Chengbo mendongak dan dengan berani menatap langsung mata Zuang. "Aku dan kau tidak ada hubungannya. Kenapa Bai tidak boleh menandaiku? Lepaskan aku." Namun Zuang seolah tidak mendengar perkataannya. Ia tetap merangkul Zhao Chengbo dengan erat. Lengannya bagaikan belenggu besi, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengendur sedikitpun. Para manusia harimau di sekitar menyaksikan kejadian ini dan saling berpandangan satu sama lain. Tapi tidak ada satupun yang berani maju. Mereka semua tahu betul bahwa emosi Zuang saat ini sedang sangat meledak-ledak. Tidak ada yang mau membuat Zuang makin gusar. Yan memberanikan diri maju dan berjuang keras mencoba menerobos hadangan anggota tim Zuang. "Zuang, lepaskan Bo. Bo sekarang adalah milik Bai." Sementara itu Zhao Chengbo hanya bisa merasakan tangan kasar Zuang yang besar itu meraba-raba lehernya. Sentuhan itu membuatnya merinding seluruh tubuh. Tiba-tiba tanpa peringatan apapun Zuang tertawa keras. Tawa itu bergema di udara, membawa rasa angkuh dan keliaran yang tidak terkendali. "Hahaha, ternyata ini hanya tandaan sementara. Bai bahkan bisa menahan diri hanya memberimu tandaan sementara. Itu berarti Bai sama sekali tidak menyukaimu. Kalau tidak, kenapa hanya sementara? Bagaimana kalau kau pilih aku saja? Asal kau memilihku, aku akan memberimu tandaan yang sesungguhnya. Menjadikanmu pasanganku yang sebenarnya. Bagaimana?" Mendengar ucapan Zuang itu, Zhao Chengbo tidak tahan menggulingkan mata di dalam hati. Dari mana datangnya rasa percaya diri orang ini? Urusan antara dirinya dan Bai, mana mungkin bisa dimengerti oleh makhluk kasar dan kekanak-kanakan yang ada di hadapannya ini. Zuang menangkap rasa muak yang terpancar dari mata Zhao Chengbo. Hal itu membuat Zuang sangat murka. "Aku sudah baik-baik padamu, tapi kau sama sekali tidak berterima kasih. Kalau begitu aku pun tidak perlu lagi basa-basi." Setelah berkata demikian, Zuang justru memperlihatkan taringnya yang runcing. Taring itu berkilat dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Ia perlahan bergerak menuju leher Zhao Chengbo dengan niat untuk menggigit. Zhao Chengbo terkejut oleh gerakan mendadak itu hingga sempat membeku sesaat. Tepat saat itu, suara auman harimau yang semakin dekat terdengar dari kejauhan. Ternyata Bai sudah pulang. Begitu sosok Bai sepenuhnya muncul di hadapan semua orang, seluruhnya terbelalak kaget. Bai memanggul seekor beruang yang sangat besar. Ukuran tubuh beruang itu benar-benar melampaui bayangan siapapun. Meskipun sudah mati diburu, tubuhnya yang masif dan bulunya yang tebal masih memancarkan aura yang membuat semua orang merasa gentar. Astaga, beruang itu sebesar itu. Seberapa berat beruang itu ya? Bagaimana caranya Bai bisa membunuhnya?
Kulit beruang itu bisa dibuat banyak pakaian. Bai memang pantas disebut pejuang terkuat nomor satu suku kita. Dengan dia ada, musim hujan kita pasti tidak perlu khawatir kelaparan. Seandainya aku punya setengah saja kemampuan Bai. Begitu Bai kembali, ekspresi wajah Zuang seketika berubah. Dengan agak menyesal ia menyembunyikan kembali taringnya dan melepaskan Zhao Chengbo. Yan dengan sigap melindungi Zhao Chengbo di belakangnya, meringis memandangi Zuang. Saat itu Zhao Chengbo pun melihat Bai. Pandangannya lekat mengikuti sosok Bai. Seolah semua yang ada di sekitarnya menghilang begitu saja. Matanya hanya tertuju pada Bai yang memanggul beruang raksasa itu sambil memancarkan aura kuat yang luar biasa. Bai meletakkan beruang besar itu di tengah lapangan utama suku. Suara benturannya yang berdebum seolah membuat seluruh suku bergetar sejenak. Para manusia harimau di sekitar berbondong-bondong mengerumuni. Mereka dengan hati-hati menyentuh bulu beruang itu sambil ramai bersahut-sahutan. Bai hanya tersenyum tipis mendengar komentar orang-orang di sekitarnya. Pandangannya menyapu kerumunan dan dengan cepat menemukan Zhao Chengbo. Begitu tatapan mereka bertemu, matanya seketika melunak menjadi sangat lembut. Wajah Zhao Chengbo sedikit memerah dan ia agak malu-malu menundukkan kepala. Saat itu pendeta suku berjalan keluar. Ia memandangi hasil buruan Bai, lalu mengangguk puas. Bai, kau kembali berjasa besar bagi suku. Daging beruang ini cukup untuk dimakan seluruh suku selama beberapa hari. Kulitnya juga bisa dibuat banyak pakaian penghangat. Ini sudah seharusnya. Menjaga suku adalah tanggung jawabku. Setelah itu Bai perlahan berjalan menuju Zhao Chengbo. Zhao Chengbo memandangi sosok Bai yang semakin mendekat dan detak jantungnya mendadak mempercepat iramanya. Ada seekor rusa kecil yang seperti sedang berlari-lari liar di dalam dadanya. Zhao Chengbo sedikit panik dan mulai mengalihkan pandangan. Hatinya justru dilanda gelombang besar. Sejak kapan ia bisa merasakan debaran seperti ini hanya dengan melihat Bai? Saat melihat manusia harimau lain, ia tidak pernah merasakan hal seperti ini. Apakah mungkin ia sudah menyukai Bai? Begitu pikiran itu mulai bersemi dan berakar di benaknya. Bai tanpa ragu mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Zhao Chengbo dengan lembut. Tangan Zhao Chengbo sedikit bergetar namun tidak ia tarik kembali. Bai sedikit mengangkat tangannya, pandangannya menyapu seluruh manusia harimau yang ada di lapangan suku. Suaranya yang jernih dan tegas bergema di atas lapangan. Bo adalah pasangan yang sudah aku tetapkan. Mulai sekarang aku akan setia sepenuh hati padanya. Meskipun yang aku berikan pada Zhao Chengbo hanyalah tandaan sementara, itu karena aku ingin memberi Bo kesempatan untuk membuat pilihannya sendiri. Jika Bo menerimaku, aku akan memberinya tandaan yang sesungguhnya. Ucapan Bai itu seperti batu besar yang dilempar ke permukaan danau yang tenang. Seketika membuat gelombang besar di antara para manusia harimau suku. Zuang yang berdiri di sisi mendengar pernyataan Bai itu. Amarahnya menyala-nyala seperti kobaran api yang tidak terkendali. Ia mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Selama ada Bai di suku ini, pandangan semua orang selalu tertuju padanya. Bahkan betina yang ia inginkan pun memilih Bai, bukan dirinya. Zuang menatap arah Bai dan Zhao Chengbo. Tatapannya seolah bisa menembus kerumunan dan membakar keduanya. Zhao Chengbo berdiri di sisi Bai, mendengar ucapan Bai dan hatinya dipenuhi rasa terharu sekaligus gugup. Ia diam-diam melirik sekilas ke arah Bai. Melihat tatapan Bai yang begitu teguh, hatinya perlahan menjadi lebih tenang. Ia berpikir, bersama Bai pun rasanya tidak ada yang salah. Memikirkan hal itu, ia merasa wajahnya hampir matang karena kepanasan. Tidak lama kemudian daging dan buah-buahan sudah dibagi-bagikan oleh suku. Hari ini hasil panen sangat melimpah. Di tanah lapang di tengah suku, para anggota suku berkumpul bersama dan membagi-bagi hasil buruan sesuai kontribusi masing-masing. Zhao Chengbo mendapat sepotong daging beruang dan lebih dari 10 buah-buahan. Sedangkan yang mendapat bagian paling banyak di seluruh suku tentu saja adalah Bai. Ia mendapat seekor rusa utuh beserta daging beruang dalam jumlah yang besar.
Keduanya membawa perbekalan masing-masing dan berjalan berdampingan pulang ke gua. Zhao Chengbo berjalan dengan kepala sedikit menunduk, langkahnya agak malu-malu. Ia tidak tahu harus bicara apa pada Bai. Namun di antara mereka berdua seolah ada keakraban tak terlihat yang tidak membutuhkan banyak kata-kata. Sesampainya di depan gua Zhao Chengbo, Bai seperti biasanya secara alami meletakkan semua makanan ke dalam gua Zhao Chengbo. Zhao Chengbo dengan terampil memindahkan api ke tungku. Keduanya duduk bersama dan mulai makan. Sesekali Zhao Chengbo diam-diam mengangkat matanya memandang Bai. Wajah Bai dalam pantulan cahaya api terlihat semakin tampan. Sepertinya Bai pun menyadarinya, sudut bibirnya sedikit terangkat. Namun ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya diam-diam mengambilkan sepotong daging yang dipanggang pas kematangannya dan menyodorkannya ke hadapan Zhao Chengbo. Setelah selesai makan, Zhao Chengbo baru teringat soal kelinci. Ia buru-buru mengambilkan air dan meletakkannya di depan kelinci, lalu mengambilkan wortel juga. Kelinci-kelinci itu dengan hati-hati mengamati Zhao Chengbo sejenak, lalu dengan riang mulai makan. Mereka pun mulai membuat kandang bersama-sama untuk kelinci. Bai mencari banyak ranting pohon. Dengan kerjasama keduanya, kandang sederhana itu pun selesai dibuat. Zhao Chengbo dengan lembut menggendong kelinci-kelinci itu masuk ke kandang. Setelah ikatan di tubuh kelinci dilepaskan, kelinci-kelinci itu langsung melompat-lompat dengan riang. Setelah memandangi kelinci-kelinci itu sebentar, Zhao Chengbo mendongak dan tanpa sengaja bertemu langsung dengan tatapan lembut Bai. Seketika perasaan panas itu kembali muncul lagi. Zhao Chengbo buru-buru membuka mulut untuk mengalihkan perhatian. Bai, terima kasih sudah membantuku membuat kandang kelinci. Tidak apa-apa, asal bos senang. Setelah semua beres, malam semakin pekat. Rasa lelah pun perlahan menyerang. Zhao Chengbo berjalan ke tepi tempat tidur dan berbaring. Bai melangkah ke pintu gua, bersiap untuk berjaga seperti biasanya. Zhao Chengbo memikirkan angin malam di luar sana lalu bersuara, Bai, cuaca sudah semakin dingin. Bagaimana kalau kau tidur di dalam gua saja? Tidak apa-apa, aku jaga kau. Kehangatan mengalir deras di hati Zhao Chengbo. Bai, bagaimana kalau kau masuk ke dalam gua sini untuk tidur? Setelah berkata begitu, Zhao Chengbo langsung menarik selimut kulit hewan dan menutupkan ke kepalanya. Ia mencoba bersembunyi di baliknya untuk menghindari dorongan hatinya sendiri yang tiba-tiba itu. Bai tertawa kecil dan melangkah masuk ke dalam gua. Khawatir membuat Zhao Chengbo tidak nyaman, ia menggerakkan tubuhnya sejenak dan berubah menjadi seekor harimau besar. Ia perlahan berjalan ke tepi tempat tidur Zhao Chengbo dan berbaring di sana. Tubuh harimau itu besar dan hangat. Zhao Chengbo bisa dengan jelas merasakan kehangatan yang mengalir dari tubuh Bai. Jarak mereka berdua sangat dekat. Zhao Chengbo menarik selimutnya ke bawah dan diam-diam melirik ke sisi. Bulu putih Bai memancarkan kilau lembut. Terlihat sangat lembut dan halus. Hati Zhao Chengbo dilanda dorongan yang kuat. Ia tidak tahan ingin mengulurkan tangan dan menyentuh bulu yang lembut itu. Tangannya perlahan terangkat mendekat ke arah Bai. Pria ini ingin merasakan pengalaman melahirkan anak. Maka ia pun pergi ke benua Dongsheng, ingin membiarkan binatang buas menguncinya dengan cara yang unik. Manusia harimau Bai, demi memenuhi keinginannya itu, berubah menjadi harimau putih dan menindihnya. Lalu dengan terampil ia mengeluarkan kemampuan khususnya dan berhasil menandainya. Keesokan harinya orang-orang di suku kembali sibuk dengan aktivitas mereka. Karena kemarin hasilnya sangat melimpah, kegiatan pengumpulan hari ini pun terasa lebih ringan. Siang hari semua orang kembali ke suku masing-masing untuk mengurus keperluan masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Zhao Chengbo teringat soal buah kehidupan dan tidak tahan ingin bertanya pada Yan. Yan, bentuknya buah kehidupan itu seperti apa? Yan mendengar itu langsung berbisik misterius. Bo, biar aku ajak kau melihatnya langsung. Mereka pun bersama-sama pergi ke belakang tempat tinggal pendeta suku. Di sana terdapat sebuah pohon. Pohonnya tidak tinggi, hanya setinggi satu orang dewasa. Namun batangnya sangat besar dan kokoh,
dahan-dahannya menjulur ke samping. Seolah bercerita tentang betapa panjangnya usia pohon itu. Di pohon tersebut bergantung beberapa buah. Itulah buah kehidupan. Jumlahnya sangat sedikit, dalam setahun pohon itu hanya menghasilkan beberapa buah saja. Saat Zhao Chengbo dan Yan sedang mengamati buah-buah itu, tiba-tiba terdengar keributan. Mereka menoleh ke arah suara. Terlihat seorang manusia harimau sedang menggendong pasangannya dan berlari tergesa-gesa. Ternyata Sui sudah mau melahirkan. Ini adalah peristiwa besar bagi suku. Pendeta suku buru-buru memindahkan mereka masuk ke dalam, wajahnya serius dan hikmat. Yan dan Zhao Chengbo pun ikut terseret oleh suasana tegang itu. Mereka mengulurkan kepala dan dengan penasaran mengintip ke dalam. Yan berbisik pelan pada Zhao Chengbo, "Kita ke sana lihat yuk." Zhao Chengbo juga ingin melihat bagaimana Sui melahirkan dan mengangguk setuju. Mereka berdua dengan hati-hati mendekat dan diam-diam mengintip ke dalam. Terlihat perut Sui yang sangat membesar dan membuncit tinggi. Pemandangan itu membuat Zhao Chengbo sangat heran. Ia benar-benar sulit membayangkan bagaimana caranya Sui akan melahirkan. Proses melahirkan itu tampaknya penuh rasa sakit. Sui memejamkan kedua matanya rapat-rapat. Kedua tangannya terus mencengkeram tepi tempat tidur. Jari-jarinya memutih karena mengerahkan tenaga, wajahnya bercucuran keringat. Pendeta suku berdiri di sisi dengan serius sambil bergumam pelan. Ia mulai mengucapkan mantra kuno. Begitu mantra selesai diucapkan, seberkas cahaya aneh tiba-tiba melesat keluar dari perut Sui. Cahaya itu perlahan memudar dan di tangan pendeta suku sudah ada seorang bayi mungil. Saat itu Sui pun terlelap dengan nyenyak. Wajahnya masih menyisakan kelelahan dan kepucatan setelah proses melahirkan. Zhao Chengbo dengan teliti memperhatikan perut Sui. Terlihat kondisinya baik-baik saja, tidak ada luka sedikit pun. Melihat itu Zhao Chengbo tidak tahan menghela napas lega. Selama perutnya tidak perlu dibelah, ia rasa hal itu masih bisa ia terima. Zhao Chengbo kembali ke tempat tinggalnya. Ia duduk di bangku batu yang sederhana, mengingat-ingat kembali kejadian yang baru saja ia saksikan. Lalu ia membuka antarmuka sistem dan mulai memeriksa. Pertama ia melihat halaman atributnya, tidak ada perubahan. Halaman pasangan, bayi, juga tidak ada perubahan. Halaman keturunan masih kosong melompong. Zhao Chengbo melihat lagi berbagai kemampuan sihir yang akan didapat sebagai hadiah setelah memiliki anak. Kemampuan membalik tanah dan kemampuan mengolah tanah itu sepertinya sangat cocok untuk berkebun. Setelah selesai mempelajari sistem, Zhao Chengbo bangkit berdiri dan keluar dari guanya. Ia memandang ke depan, wortel di lahan tanahnya tumbuh dengan sangat menggembirakan. Lalu ia mengalihkan pandangan ke kelinci-kelinci di luar gua. Zhao Chengbo mulai memberi makan kelinci. Ia jongkok di depan kelinci dan memandangi mereka yang dengan suapan kecil-kecil memakan wortel. Tingkah lucu mereka yang menggemaskan itu membuat Zhao Chengbo tidak tahan tertawa pelan. Zhao Chengbo mengambil ranting pohon untuk mengusik-usik kelinci. Namun pikirannya justru melayang ke kenangan-kenangan selama bersama Bai. Semakin dipikirkan, wajah Zhao Chengbo semakin terasa panas. Ia buru-buru melempar rantingnya dan berdiri. Kedua tangannya menutup wajahnya erat-erat, berusaha mendinginkan rasa panas yang menjalari wajahnya. Kembali ke dalam gua, Zhao Chengbo mulai membereskan barang-barang di dalam. Meskipun guanya sederhana, dengan sentangan tangannya tempat itu sudah cukup terasa hangat dan nyaman. Zhao Chengbo mengumpulkan tulang-tulang yang ada. Bentuknya beragam, ada yang besar dan kasar, ada yang kecil dan halus. Ia berencana menggunakan tulang-tulang itu untuk membuat hiasan unik yang bisa digantung di dinding gua. Setelah selesai membereskan tulang-tulang, pandangan Zhao Chengbo jatuh ke daging-daging yang tergantung di rak kayu dalam gua. Seekor kijang tergantung di sana, beserta banyak daging beruang. Zhao Chengbo memandangi daging beruang itu sambil berpikir-pikir. Daging beruang ini harus diapakan ya? Zhao Chengbo memutuskan untuk memanggang sedikit dahulu untuk dicoba. Ia menggunakan pisau serbaguna untuk memotong daging beruang menjadi potongan-potongan yang seragam ukurannya.
Setiap potongan mengandung lemak yang kaya dan serat-serat daging yang indah. Lalu ia mencari rempah suku yang diberikan padanya, mirip dengan rosemary di dunia modern. Zhao Chengbo meletakkan rempah-rempah itu di atas batu yang rata dan dengan sabar menggilingnya menggunakan batu lain. Tidak lama kemudian rempah itu menjadi bubuk halus yang mengeluarkan aroma yang menggoda. Zhao Chengbo mengoleskan rempah yang sudah dihaluskan itu secara merata ke seluruh permukaan daging beruang. Lalu ia menaburkan garam di atasnya. Setelah proses pengasinan, bau amis daging beruang yang semula perlahan menghilang. Tergantikan oleh perpaduan kesegaran rempah dan gurihnya garam yang saling berpadu. Kemudian Zhao Chengbo meletakkan daging beruang yang sudah diasinkan itu di atas api. Seiring dengan Zhao Chengbo yang terus membaliknya, warna daging beruang semakin lama semakin kemasan. Bagian luarnya pun menjadi renyah dan crispy. Begitu daging beruang matang, Zhao Chengbo tidak sabar langsung mengambilnya dan menggigit sesuap. Pertama-tama terdengar bunyi renyah yang merdu saat kulit luar yang crispy itu pecah di antara giginya. Lalu disusul sensasi daging yang segar dan penuh sari yang seketika menyebar di ujung lidahnya. Membawa kepuasan yang belum pernah ada sebelumnya. Zhao Chengbo berpikir pasti Bai juga akan menyukai daging beruang panggang ini. Memikirkan hal itu, sudut bibir Zhao Chengbo tidak sadar terangkat. Di matanya pun terpancar kelembutan yang hangat. Ia bangkit dan mulai mengolah sisa daging beruang lainnya. Gerakannya cekatan dan terampil. Namun di tengah proses pengasinan, Zhao Chengbo memandangi garamnya yang semakin menipis dan rasa khawatir pun timbul di hatinya. Ia bukan orang yang lahir dan besar di sini. Kekurangan garam dalam jangka panjang bisa membuat tubuhnya sakit. Sepertinya harus segera mencari cara untuk menemukan sumber garam baru. Sekalipun hanya garam kasar pun tidak apa-apa. Saat daging selesai diasinkan, matahari di luar sudah condong ke barat. Langit di Cakrawala diwarnai jingga yang cemerlang. Tepat saat itu suara auman harimau terdengar dari kejauhan. Hati Zhao Chengbo seketika bersinar. Ia seperti biasanya berjalan keluar dari gua, pandangannya lekat menatap ujung jalan. Detak jantungnya tanpa sadar semakin cepat, dipenuhi kegirangan dan rasa tidak sabar yang sulit ditahan. Saat sosok yang begitu familiar itu akhirnya muncul dalam pandangannya, kedua kaki Zhao Chengbo seolah bergerak sendiri tanpa kendali. Ia mempercepat langkahnya menuju Bai. Bai melihat Zhao Chengbo dan senyum lembut mekar di wajahnya. Zhao Chengbo memandangi senyuman Bai itu dan untuk sesaat pikirannya blank. Ia hanya bisa merasakan seolah seluruh dunianya dipenuhi oleh senyuman itu. Selama hari-hari bersama Bai, ketergantungannya pada Bai semakin bertumbuh dari hari ke hari. Perasaan di dalam hatinya pun sepertinya sedang diam-diam mengalami perubahan. Kini setiap kali melihat Bai, hatinya tidak bisa tidak langsung berdebar-debar di luar kendali. Setelah mendekat, Bai menyodorkan sebuah buah merah sebesar semangka. Buah ini sangat manis, untukmu. Zhao Chengbo menerima buah itu dengan kedua tangan. Hatinya penuh rasa ingin tahu. Ia mengamati buah di tangannya dengan teliti, namun mendapati dirinya tidak mengenali jenis buah apa ini. Kembali ke gua, keduanya memanggang daging bersama. Tidak lama kemudian aroma harum daging panggang memenuhi seluruh gua. Aroma pekat itu membuat siapapun yang menciumnya ingin segera menyantap. Begitu sepotong daging matang dimasukkan ke mulut, mata Bai langsung berbinar-binar. Ia berkata dengan takjub, "Bo, masakanmu sungguh luar biasa. Tidak menyangka daging beruang bisa seenak ini." Zhao Chengbo mendengarnya dan merasa sangat senang dalam hati. Setelah selesai memanggang daging dan makan, Zhao Chengbo bertanya pada Bai, "Bai, waktu berburu di luar, pernahkah kau menemukan air yang rasanya asin atau batu yang rasanya asin?" Bai berpikir sejenak. "Bo, sebelum musim hujan tiba, seluruh hutan akan memasuki masa jeda. Saat itu orang-orang dari suku akan pergi ke pasar untuk menukar banyak perbekalan. Di pasar seharusnya bisa ditemukan informasi tentang garam." Mendengar kata garam, batu besar di hati Zhao Chengbo sedikit terangkat. Setelah selesai makan dan membereskan semuanya bersama-sama, rasa kantuk pun perlahan menyerang.
Zhao Chengbo berbaring kembali ke tempat tidur. Bai berubah menjadi harimau yang gagah berwibawa dan berjaga di tepi tempat tidur. Tangan Zhao Chengbo bergerak perlahan di punggung Bai, merasakan kelembutan dan kehangatan bulunya. Hatinya dipenuhi rasa nyaman yang menyenangkan. Dalam kenyamanan itu, Zhao Chengbo perlahan terlelap. Dalam tidurnya, Zhao Chengbo seolah sedang mengejar kehangatan yang tiada batas. Tanpa sadar tubuhnya terus-menerus bergeser mendekati Bai. Bai menyadarinya dan menolehkan kepala, diam-diam memandangi Zhao Chengbo. Saat itu Zhao Chengbo tidur dengan nyenyaknya. Kulitnya yang putih bersih seolah memancarkan sinar lembut yang samar di dalam kegelapan. Seperti makhluk surgawi yang nyasar ke dunia fana. Bai hanya terdiam memandangi Zhao Chengbo seperti itu. Di matanya terpancar kelembutan dan rasa sayang yang lembut. Seiring Zhao Chengbo yang terus bergeser mendekat, pada akhirnya ia menggelinding turun dari tempat tidur dan jatuh tepat ke atas tubuh Bai. Bai menggunakan bulunya yang tebal untuk melingkupi Zhao Chengbo, seolah menciptakan pelukan yang paling aman dan hangat untuknya. Pria itu selalu penasaran bagaimana cara seekor anjing dikunci. Demi memecahkan teka-teki itu, ia pun berpindah ke kehidupan lain dan menjadi seorang yang rapuh. Tujuannya adalah mengunci setiap orang di suku. Manusia harimau Bai berkata, "Kau hebat sekali. Malam ini aku jaga kau tidur. Baik, lihat saja, aku pasti bisa menguncimu." Pagi-pagi buta keesokan harinya, Zhao Chengbo perlahan terbangun dari tidurnya. Ia merasa semalam tidurnya sangat nyenyak dan lelap. Seluruh tubuhnya terbalut kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika kesadarannya belum sepenuhnya pulih, ia masih setengah mengantuk berpikir, sejak kapan tempat tidurku jadi selembut ini? Begitu ia benar-benar sadar sepenuhnya dan melihat jelas apa yang ada di hadapannya, ia seketika terpaku. Ternyata ia sedang berbaring di pelukan Bai. Pipinya menempel erat di perut Bai. Kehangatan dari sentuhan itu membuat wajah Zhao Chengbo langsung memerah seketika. Ia bersiap untuk bangkit, namun ia tidak rela meninggalkan kehangatan yang begitu menggoda dari tubuh Bai itu. Zhao Chengbo merasakan kenyamanan istimewa itu dan tanpa tahan ia menggesekkan dirinya sedikit ke tubuh Bai. Gesekan itu membuat tubuh Bai sedikit bergerak. Zhao Chengbo dengan malu-malu langsung bangkit duduk. Bai pun berubah wujud kembali menjadi manusia. Zhao Chengbo menatapnya dengan panik dan berkata tergagap-gagap, Aku pergi masak dulu." Setelah berkata begitu ia pergi terburu-buru seperti rusa kecil yang ketakutan. Bai memandangi punggung Zhao Chengbo yang menjauh itu. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum penuh rasa sayang. Hari itu Zhao Chengbo tetap ikut bersama regu pengumpul untuk pergi mengumpulkan. Semua orang mencari buah-buahan yang bisa dimakan. Sementara Zhao Chengbo tidak hanya mengarahkan pandangannya ke pohon-pohon. Ia juga mengamati tanah di sekitarnya, berharap bisa menemukan sumber makanan baru. Setengah pagi mencari namun tidak menemukan apapun. Zhao Chengbo pun duduk beristirahat di sisi. Tanpa sadar pandangannya berkelana ke sekeliling. Dalam sekejap perhatiannya tertarik pada satu jenis tanaman yang tinggi besar. Zhao Chengbo merasa daunnya yang lebar terlihat agak familiar. Sedikit mirip dengan talas di dunia modern. Zhao Chengbo mendekat dan menyingkap tanah di sekitarnya. Seiring tanah yang sedikit demi sedikit dikorek, akar batangnya pun perlahan terlihat. Mata Zhao Chengbo langsung bersinar. Ia memastikan ini adalah talas. Zhao Chengbo sangat gembira. Talas-talas ini cukup untuk makan lama sekali. Yan berjalan mendekat dan dengan penasaran bertanya, "Bo, kau menggali apa itu?" "Benda hitam itu bisa dimakan." "Ini bisa dimakan. Kita rebus atau panggang hingga matang, teksturnya lembut dan kenyal. Enak sekali. Aku juga mau gali sedikit untuk dicoba." Yan pun jongkok dan mulai menggali talas. Orang-orang lain dalam regu pengumpul yang melihat mereka menggali benda aneh itu pun satu persatu berkerumun mendekat dan bertanya. Begitu tahu benda itu bisa dimakan, semua orang terkejut luar biasa. Namun begitu tahu harus menggunakan api, semua orang langsung tertunduk lesu. "Tapi kita tidak punya api."
Saat itu terdengar suara yang terkesan iri. Zhao Chengbo kan punya api. Iya benar, kita harus bilang ke pendeta juga. Kita juga mau pakai api. Ucapan itu seperti batu kecil yang dilempar ke permukaan danau. Seketika memicu riak-riak yang menyebar. Semua orang ramai bersahut-sahutan, merasa mereka pun seharusnya memiliki hak untuk menggunakan api. Setelah kegiatan pengumpulan selesai, rombongan orang-orang itu beramai-ramai menarik Zhao Chengbo pergi menemui pendeta suku. Zhao Chengbo sadar dirinya memiliki banyak keistimewaan di suku ini. Kalau ia tidak pergi membantu mengusahakan agar seluruh suku juga bisa menggunakan api, suara-suara iri akan semakin banyak terdengar. Pendeta suku melihat begitu banyak manusia harimau datang bersama. Ia menyapu pandangannya sekitar lalu meletakkan tatapannya pada Yan dan Zhao Chengbo. Ada apa kalian ini? Yan dengan penuh keberanian maju ke depan. Pendeta, kami datang untuk memohon izin menggunakan api. Kami berharap pendeta bisa mengizinkan kami menggunakan api untuk memasak makanan. Wajah pendeta suku langsung berubah serius dan menolak dengan tegas. Api bisa membakar hutan, tidak boleh menggunakan api sembarangan. Beberapa manusia harimau langsung tidak puas dan ramai bersahut-sahutan. Pendeta pilih kasih, Bai punya api, Zhao Chengbo juga punya api. Kenapa kami tidak boleh? Pendeta suku memandangi orang-orang yang bersemangat itu dan perlahan menenangkan mereka. Bai adalah pejuang terkuat nomor 1 di suku kita. Ia bertaruh nyawa demi suku. Kontribusinya melampaui semua orang. Lagi pula kemampuannya yang luar biasa membuatnya mampu mengendalikan api. Sedangkan Zhao Chengbo menggunakan api atas seizin Bai. Bai yang akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul dari penggunaan api Zhao Chengbo. Itulah mengapa mereka diizinkan. Setelah dikatakan seperti itu oleh pendeta, para manusia harimau sejenak tidak bisa berkata apa-apa. Namun ketidakpuasan di hati mereka masih terpancar jelas di wajah masing-masing. Zhao Chengbo sedikit ragu-ragu lalu maju ke depan. Pendeta, sebenarnya soal api ini, selama kita bisa mengendalikannya dengan baik, api tidak akan membakar hutan. Lagi pula dengan api kita bisa memasak banyak makanan. Ambil contoh talas yang tadi kita gali. Talas itu sama sekali tidak bisa dimakan mentah. Tapi begitu kita memasak atau memanggangnya hingga matang, rasanya akan menjadi sangat enak. Dan pasti masih banyak makanan lain yang sama, hanya saja kita belum menemukannya. Para manusia harimau lain mendengar kata-kata Zhao Chengbo dan semua menatap pendeta dengan penuh harap. Yan pun ikut menambahkan, pendeta, sekarang cuaca semakin dingin. Musim hujan sebentar lagi tiba. Nanti berburu akan menjadi sangat sulit. Kalau kita bisa menggunakan api untuk memasak lebih banyak makanan, kita semua akan jauh lebih mudah melewati musim dingin ini. Pendeta suku mendengarkan semua kata-kata itu dan tenggelam dalam lamunan sejenak. Lalu dengan perlahan ia membuka mulut. Suku boleh menggunakan api, tapi harus dikelola secara terpusat. Nanti suku akan menetapkan beberapa tempat khusus untuk penggunaan api. Kalian bisa memasak di sana. Api untuk sementara akan dijaga oleh orang yang ditugaskan khusus oleh suku. Selama kalian belum sepenuhnya bisa mengendalikan api, sama sekali tidak boleh membawa api pulang ke gua masing-masing. Para manusia harimau mendengar itu dan kegembiraan di hati mereka tidak bisa lagi ditahan. Mereka pun bersorak riang dan membubar dengan hati yang gembira. Tidak lama kemudian pendeta memerintahkan orang untuk membuat api unggun di tengah lapangan suku. Api unggun pun cepat selesai dibangun. Kobaran api menyala dengan membara, menerangi salah satu sudut lapangan. Para manusia harimau berbondong-bondong mengerumuni. Mereka menatap dengan penasaran pada lidah-lidah api yang menari-nari. Seorang anak manusia harimau matanya dipenuhi bintang-bintang kekaguman. Ia tidak tahan mengulurkan tangannya ingin menyentuh api itu. Tepat saat tangannya hampir menyentuh api, orang tuanya memukul tangannya. Api tidak boleh disentuh. Anak manusia harimau itu dengan cemberut menarik kembali tangannya. Matanya berkaca-kaca hampir menangis. Saat itu seorang manusia harimau mengeluarkan daging, ingin mencoba cara memasak baru yang menarik ini yaitu memanggang daging.
Dengan gugup sekaligus bersemangat ia meletakkan daging di atas api. Namun karena sama sekali tidak berpengalaman, ia tidak tahu cara mengatur jarak dari api. Tidak lama kemudian aroma gosong yang menusuk hidung pun mengepul. Manusia harimau itu dengan tidak rela menggigit daging yang sudah gosong itu. Detik berikutnya. Cih, cih, cih. Ia langsung memuntahkan dagingnya dengan ekspresi penuh rasa tidak suka. Kenapa daging ini rasanya sangat tidak enak? Orang-orang di sekitar yang melihat tingkahnya itu tidak tahan langsung tertawa terbahak-bahak. Kau memanggang terlalu lama, dan jaraknya terlalu dekat dari api. Harusnya dijauhkan sedikit. Waktu itu aku pernah lewat depan gua Zhao Chengbo dan melihat dia memanggang daging. Ia memanggang dengan jarak yang jauh dari api. Dan daging panggangnya itu, begitu mencicipi sekali benar-benar tidak bisa dilupakan. Manusia harimau itu tenggelam dalam kenangan itu. Kemudian para manusia harimau mulai mencoba memanggang daging satu per satu dengan penasaran. Zhao Chengbo pun atas ajakan Yan memutuskan untuk ikut memanggang daging bersama semua orang di lapangan. Saat itu pendeta pun ikut tertarik menghampiri karena mencium aroma harum yang menggoda. Ia berjalan perlahan dan duduk di samping Zhao Chengbo. Zhao Chengbo menyadari reaksi pendeta dan menyodorkan sepotong daging panggang yang sudah matang padanya. Pendeta menerima daging itu, mengamatinya sebentar dengan seksama, baru kemudian memasukkannya ke mulut dan mengunyah perlahan. Ia menikmati cita rasa yang istimewa itu. Setelah selesai makan, pendeta dengan penasaran bertanya, bagaimana cara membuat daging ini? Zhao Chengbo pun menjelaskan langkah-langkah memanggang daging kepadanya satu per satu dengan rinci. Di bagian akhir ia menekankan, namun yang paling penting adalah harus ada garam. Garam bisa meningkatkan cita rasa daging dan membuatnya jauh lebih lezat. Pendeta mengangguk dengan penuh pemikiran. Aku tahu ada satu suku yang dulu pernah berdagang barang asin seperti itu. Ternyata namanya garam. Lain kali saat ada acara pertukaran, aku akan minta orang menukarkan lebih banyak garam. Setelah berkata demikian pendeta pun pergi. Tepat saat Zhao Chengbo sedang fokus memanggang daging, Bai pulang. Sosoknya yang tinggi besar muncul di pinggir lapangan. Di belakangnya mengikuti para anggota tim. Begitu mereka menginjakkan kaki di lapangan, aroma harum daging panggang itu langsung menarik perhatian mereka. Mengikuti aroma itu, pandangan mereka pun menemukan Zhao Chengbo yang sedang serius memanggang daging. Zhao Chengbo juga menyadari kehadiran Bai. Ia tersenyum tipis ke arah Bai. Bai meletakkan hasil buruannya ke tanah dan dengan langkah pasti berjalan menghampiri Zhao Chengbo. Zhao Chengbo mengambil daging panggang yang matang dan menyodorkannya ke depan Bai. Bai menerima dengan senyum dan menggigit sesuap. Setelah itu keduanya saling bertatapan dan tersenyum, lalu duduk bersama menikmati daging panggang. Zhuang melihat kejadian itu. Pandangannya lekat terkunci pada Zhao Chengbo dan Bai. Hatinya seperti diguyur campuran berbagai rasa yang tidak enak. Berbagai emosi bergolak tanpa henti. Rasa iri bagai ular beracun yang sedang menggeliat liar di dasar hatinya, memakan abis nalarnya. Bai seolah merasakan tatapan Zhuang dan sedikit menoleh. Tatapannya yang tajam bagaikan anak panah dingin langsung menyapu ke arah Zhuang. Di matanya terpancar peringatan, seolah berkata, jangan coba-coba merusak ketenangan dan keindahan ini. Zhuang merasa seperti ada yang menusuk hatinya ditembus tatapan itu. Rasa tidak rela di hatinya justru semakin pekat. Ia mengepalkan tinjunya dengan erat hingga kuku-kukunya menancap dalam ke telapak tangannya. Namun ia sama sekali tidak merasakannya. Ia bersumpah dalam hati akan membuat Zhao Chengbo tahu bahwa ia telah memilih orang yang salah. Pria ini hanya karena sedikit keusilan, ia pun berpindah ke dunia binatang dan hidup tanpa malu bersama manusia harimau Bai. Hari itu adalah hari pasar suku. Seluruh suku seketika diselimuti suasana yang meriah dan penuh semangat. Regu yang pergi ke pasar dibagi menjadi dua kelompok kecil. Masing-masing dipimpin oleh Bai dan Zhuang. Saat Zhao Chengbo menyatakan ingin ikut pergi melihat-lihat pasar, Bai langsung tanpa ragu mengajaknya serta. Maka dalam dua kelompok itu,
Zhao Chengbo menjadi satu-satunya betina. Keistimewaan ini tentu saja menarik banyak perhatian. Beberapa manusia harimau yang melihat Zhao Chengbo ikut serta tidak tahan berbisik-bisik satu sama lain. Seorang betina ikut ke pasar, apa-apaan ini? Belum pernah terdengar ada betina yang juga pergi ke pasar. Dalam tradisi mereka, pergi ke pasar sepertinya memang urusan para jantan. Para betina lebih banyak tinggal menjaga suku. Namun di bawah tatapan Bai yang teguh dan berwibawa, serta setelah pendeta suku menyetujuinya, keluhan-keluhan itu perlahan mereda. Saat berangkat, mereka membawa banyak hasil buruan yang telah dipersiapkan dengan matang. Selain hasil buruan, ada juga banyak pakaian dan selimut dari kulit hewan yang dibuat dengan sangat indah. Selimut-selimut kulit hewan itu lembut dan tebal, membuat siapapun yang mengenaikannya tetap hangat dan nyaman di malam-malam dingin. Selain itu regu itu juga membawa banyak buah-buahan. Buah-buahan itu adalah pemberian hutan di sekitar suku. Setiap keranjang dipenuhi hingga meluber. Zhao Chengbo berangkat dengan perasaan yang campur antara penasaran dan gugup. Bagaimanapun ini adalah pertama kalinya ia menginjakkan kaki keluar dari suku. Sepanjang jalan, pemandangan yang asing dan pepohonan yang aneh membuat matanya tidak bisa berhenti memandang kemana-mana. Saat kawanan gajah yang sebesar gunung kecil muncul di hadapannya, Zhao Chengbo baru benar-benar merasakan makna kata takjub. Ratusan gajah berjalan berbondong-bondong dengan langkah yang berat dan teratur. Suara langkah kaki mereka bagaikan detak jantung bumi sendiri. Setiap kali kaki mereka menginjak tanah, tanah itu bergetar pelan. Zhao Chengbo mendongak menatap makhluk-makhluk besar itu dan merasa dirinya bagaikan sebutir debu yang tidak berarti. Betapa kecilnya dirinya di hadapan keagungan alam. Saat Zhao Chengbo masih tenggelam dalam ketakjuban yang dibawa kawanan gajah itu, pemandangan di depan kembali membuat jantungnya berdegup kencang. Di suatu tempat yang berdebu tebal, kawanan badak muncul bagaikan pasukan bersirah dari masa purba. Setiap ekor dari mereka seperti bukit kecil yang bisa bergerak. Tubuh-tubuh mereka yang masif menyimpan kekuatan yang membuat siapapun merinding. Kaki-kaki badak menginjak tanah mengeluarkan suara berdentum seperti gendang perang. Zhao Chengbo tidak tahan bergumam kagum. Di antara kawanan badak itu, seekor badak yang lebih besar mengangkat kepalanya. Matanya yang dingin dan berwibawa menyapu ke sekeliling. Tanpa sengaja tatapannya bertemu dengan mata Zhao Chengbo. Hanya dari sekilas tatapan itu saja, Zhao Chengbo sudah merasa punggungnya merinding. Bai menyadari rasa takut yang ada di dalam hati Zhao Chengbo. Ia berbisik pelan, "Bo, jangan takut. Selama kita tidak memancing mereka lebih dulu, kawanan badak tidak akan menyerang kita." Zhao Chengbo mengangguk pelan. Dalam perjalanan itu, Zhuang hampir sepanjang waktu berdiam diri. Dalam hatinya ia sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Ia menatap Bai yang berjalan di depan. Di matanya terlintas sesuatu yang sulit terbaca. Perjalanan ke pasar kali ini mungkin adalah kesempatan sempurna untuk menyingkirkan Bai. Hanya saja dengan kekuatanku seorang diri saja masih jauh dari cukup. Harus mencari bantuan. Ia diam-diam memandangi kawanan badak itu. Namun lalu ia berpikir lagi, kalau sudah memancing kawanan badak, semua perbekalan ini mungkin tidak bisa dibawa pergi. Tapi itu urusan apa dengannya? Nanti semua ini bisa ditimpakan ke Bai dan Bo. Lagi pula Bo itu tidak tahu balas budi. Di suatu tempat peristirahatan, Zhao Chengbo duduk di sisi sambil perlahan memijit-mijit kedua kakinya. Berjalan dalam waktu lama membuat telapak kakinya terasa sakit dan pegal-pegal. Tapi ia tidak mengeluh sedikit pun. Bagaimanapun ia sendiri yang memaksa ikut pergi ke pasar. Bai berjalan menghampiri dan duduk di samping Zhao Chengbo. "Bo, kau masih bisa lanjut jalan. Kalau tidak, nanti biar aku bawa kau." Zhao Chengbo tidak mau menjadi beban dan menggelengkan kepala. "Bai, tidak usah khawatir. Aku bisa." Setelah berkata demikian, Zhao Chengbo mengeluarkan daging kering dan buah-buahan yang sudah ia siapkan dari tasnya. Mereka pun makan bersama. Saat itu Zhuang menghampiri Bai dan berkata, "Kita berjalan terlalu lambat.
Kelompokku mau jalan duluan membawa sebagian perbekalan ke pasar. Rencana di dalam hati Zhuang sudah bergerak-gerak tidak sabar. Ia ingin bergerak sendiri agar lebih mudah mencari kesempatan untuk menjalankan rencananya. Namun Bai tidak memberikan apa yang ia inginkan. Berjalan bersama memang lebih lambat, tapi lebih aman. Kita tetap jalan bersama saja. Wajah Zhuang sedikit berubah. Untuk sesaat ia tidak bisa menemukan alasan untuk bergerak sendiri. Terpaksa ia mengikuti rombongan dan terus melanjutkan perjalanan. Zhao Chengbo bangkit dan kembali mengikuti rombongan berjalan. Hanya saja setiap langkah yang ia ambil, rasa sakit di telapak kakinya semakin terasa. Ia merasa kakinya sepertinya sudah melepuh. Zhao Chengbo menggigit gigi dan terus berjalan. Bai menyadari ada yang tidak beres dengan Zhao Chengbo. Ia menghentikan langkahnya. Mari, biar aku yang bawa kau. Kita masih jauh. Zhao Chengbo melihat Bai lalu melirik para anggota tim di sekitarnya. Ia sadar kecepatannya memang memperlambat seluruh rombongan. Setelah pertempuran batin sejenak, Zhao Chengbo akhirnya mengangguk. Tubuh Bai yang kuat seketika berubah menjadi harimau besar. Zhao Chengbo dengan hati-hati memanjat ke punggung Bai. Wajahnya sedikit memerah. Hatinya dipenuhi campuran rasa bersalah karena memperlambat rombongan dan rasa malu karena harus duduk di punggung Bai. Seketika rombongan yang tadinya bergerak perlahan langsung mempercepat laju jalannya. Zhao Chengbo menyaksikan hal itu dan diam-diam bersumpah dalam hati bahwa ia harus secepat mungkin tumbuh lebih kuat. Ia tidak bisa selamanya menjadi beban orang lain. Perjalanan ke pasar memang sangat jauh. Malam hari Zhao Chengbo dan rombongan beristirahat di sebuah gua yang sudah lama ditinggalkan. Di malam hari, hutan sekitar sesekali terdengar suara binatang buas dan suara perkelahian. Zhao Chengbo duduk di dalam gua yang remang-remang dengan sedikit rasa takut. Ia tidak seperti Bai yang bisa melihat dengan jelas di kegelapan malam. Baginya, malam hari adalah kegelapan total yang membuat segalanya sulit. Bai menyadari rasa takut Zhao Chengbo dan diam-diam duduk di sisinya untuk memberinya kekuatan. Di bawah kebersamaan Bai, rasa takut yang ada di hati Zhao Chengbo seketika lenyap tanpa bekas. Bai, kalau kita nyalakan api apa ada masalah? Tidak ada, hanya saja apinya tidak dibawa. Sudut bibir Zhao Chengbo sedikit terangkat. Aku bawa. Bai mendengar itu dan dengan sedikit penasaran memandangi Zhao Chengbo. Zhao Chengbo mengeluarkan sebuah batu api. Percikan api terus berjatuhan di atas daun-daun kering. Seketika seterang api kecil pun menyala. Api itu perlahan membesar. Para manusia harimau seketika tertarik. Mereka berkerumun mendekat dengan mata yang melotot lebar, dipenuhi rasa ingin tahu dan takjub. Luar biasa, aku belum pernah melihat hal seperti ini. Zhao Chengbo yang dikepung di tengah-tengah itu dengan sabar menjawab pertanyaan mereka. Ini batu api. Dengan membenturkannya dengan cepat, percikan api bisa dihasilkan. Begitu mengenai daun-daun kering ini, api langsung menyala. Para manusia harimau mendengarnya dan saling berbisik satu sama lain. Wajah mereka memancarkan rasa kagum yang tulus. Bo ini sungguh luar biasa, tahu lebih banyak dari pendeta suku. Bai berdiri di sisi, memandangi Zhao Chengbo dengan tatapan yang lembut. Sementara Zhuang di sisi lain berwajah sangat suram. Ia menatap Zhao Chengbo dan Bai. Rasa iri di hatinya seperti gulma liar yang tumbuh dengan gila-gilaan. Setelah selesai makan, para manusia harimau satu persatu berubah ke wujud harimau dan mulai beristirahat. Saat itu Zhao Chengbo berbaring di atas tubuh Bai. Bulu Bai yang tebal melingkupinya di semua sisi. Seperti selimut yang paling lembut dan paling hangat. Zhao Chengbo mengulurkan tangan dan memeluk Bai dengan lembut, merasakan kehangatan Bai. Di bawah lingkupan dan perlindungan Bai, Zhao Chengbo perlahan terlelap. Keesokan harinya sinar matahari pagi turun menyinari. Zhao Chengbo duduk di punggung Bai. Bai berjalan dengan langkah-langkah yang kuat, bergerak cepat menuju arah pasar. Tiba-tiba Bai berhenti dan berubah ke wujud manusia. Zhao Chengbo yang tidak siap hampir terjatuh dari udara dan tidak tahan mengeluarkan seruan kaget. Bai dengan cepat meraih dan memeluknya ke dalam pelukannya.
Kemudian ia memberi peringatan keras pada semua orang. Semuanya waspada, ada bahaya. Suasana yang tadinya santai seketika lenyap. Tatapan Bai menajam penuh kewaspadaan. Ia merangkul Zhao Chengbo erat-erat sambil menyapu pandangannya ke sekeliling dengan cermat seperti elang. Zhao Chengbo yang ada dalam pelukan Bai pun tidak berani bergerak sembarangan. Ia hanya bisa mencengkeram baju Bai erat-erat. Detik berikutnya, puluhan ular raksasa melesat datang dengan sangat cepat. Tubuh mereka meliuk-liuk di sela-sela pepohonan, bagaikan kilat yang bergerak lincah. Ular-ular itu memancarkan aura yang aneh dan menyeramkan dari tubuh mereka. Hahaha, Bai, tidak kusangka bisa bertemu denganmu di sini. Seekor ular yang paling depan tiba-tiba berbicara dengan suara manusia. Suaranya syarat dengan kebencian. Begitu suaranya berhenti, tubuhnya mulai berubah dengan aneh lalu berubah wujud menjadi manusia. Itu adalah Teng. Mengapa kau menghalangi jalan? Tanya Bai dengan dahi berkerut. Teng menggeram dengan marah. Kau masih berani bertanya. Bo, jelas-jelas aku yang lebih dulu menemukannya, tapi kau yang merebutnya. Bahkan kau menandai Bo juga. Hari ini adalah hari kematianmu. Setelah berkata begitu, Teng langsung melancarkan serangan pada Bai. Bai dengan cepat menaruh Zhao Chengbo di sisi Yong sambil berkata, Yong, jaga Bo dengan baik. Yang lain, ikut aku menghadapi mereka bersama. Yong tanpa ragu langsung melindungi Zhao Chengbo di belakangnya. Ia menatap waspada ke sekeliling dengan sorot mata yang tajam. Zhao Chengbo berada di belakang Yong, menatap pertarungan antara Bai dan Teng dengan penuh kekhawatiran. Para anggota tim Bai satu persatu mengeluarkan raungan keras dan menerobos ke arah Teng dan kelompoknya. Seketika kawasan itu tenggelam dalam kekacauan total. Tubuh-tubuh ular raksasa menggeliat dengan megah dan memukau. Mulut ular terbuka lebar memperlihatkan taring-taring berbisa yang runcing. Bisa ular menyembur ke segala arah mengeluarkan suara mendesis yang membuat bulu kuduk berdiri. Zhuang dan para anggota timnya yang ada di sisi menyaksikan pertarungan sengit itu. Tidak sedikit pun niat mereka untuk ikut membantu. Yong memandangi Zhuang dengan gelisah dan menuntut, Zhuang, kenapa kalian tidak ikut membantu? Pihak lawan ada puluhan orang sementara yang kita kerahkan hanya 5 orang. Ini sangat berbahaya. Zhuang membalas dengan wajah tanpa ekspresi, prioritas utama kita adalah menjaga perbekalan ini. Kalau kita ikut bertempur, perbekalan bisa direbut oleh manusia harimau lain. Yong menatap Zhuang dengan penuh amarah. Zhuang hanya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Zhao Chengbo menyaksikan semua itu dan hatinya dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu Bai sangat kuat, namun pihak lawan jauh lebih banyak jumlahnya. Bai pun sepertinya belum bisa mendapatkan keunggulan. Bai, kau harus baik-baik saja. Zhao Chengbo berdoa dalam hati. Di sisi lain, Zhuang melirik pertarungan di pihak Bai, lalu melirik Zhao Chengbo yang hanya dijaga oleh Yong seorang diri. Zhuang berpikir sejenak lalu menggertakkan giginya. Tekadnya sudah bulat. Ia bertukar tatapan dengan para anggotanya, lalu memerintahkan mereka untuk menyerang Yong secara tiba-tiba dari belakang. Yong sama sekali tidak bersiap-siap dan seketika tersungkur. Kalah jumlah, Yong dengan cepat dipukuli hingga sekarat. Siapa yang mau kembali ke tempat terkutuk itu? Bayangkan, kita keluar setiap hari berburu untuk menghidupi sekawanan manusia yang tidak berguna itu. Dan mata mereka hanya bisa melihat Bai seorang. Hari ini aku akan membawamu pergi. Kau kan menyukai Bai. Kalau begitu biar kau ditandai oleh kami semua dan melahirkan banyak anak untuk kami. Hahaha. Zhuang tertawa keras dan liarnya bergema di udara. Terasa sangat arogan dan tak terkendali. Zhao Chengbo mendengar kata-kata itu bagaikan disambar petir. Lalu amarah memenuhi hatinya. Ia membalas dengan penuh kemarahan, kau ini gila. Bai tidak akan membiarkanmu begitu saja. Heh, lihat saja, Bai tidak bisa menolong dirinya sendiri sekarang. Belum selesai Zhuang berkata, ia sudah mencengkeram Zhao Chengbo erat-erat. Zhao Chengbo meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Bajingan, lepaskan aku. Bai melihat perubahan di sini dan hatinya seketika terguncang.
Terutama begitu melihat Zhao Chengbo dicengkeram, ia langsung dilanda kepanikan yang memuncak. Ia ingin menerobos ke arah Zhao Chengbo, namun Teng di sisi ini menghalangi jalannya dengan sangat kuat. Mata Bai seketika merah menyala. Ia menerobos ke arah musuh yang menghalanginya tanpa memperdulikan segalanya. Cakar harimau mengibas bagai pisau yang tajam. Setiap kibasan membawa kekuatan yang luar biasa besar, memukul mundur satu persatu musuh yang mendekat. Namun Teng dan kelompoknya jauh lebih banyak jumlahnya. Bai pun sesaat sulit menembus kepungan mereka. Zhuang mencengkeram Zhao Chengbo dan bersiap untuk pergi. Zhao Chengbo mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa. Tiba-tiba ia menggigit sekuat-kuatnya lengan Zhuang. Zhuang menjerit kesakitan dan meraung murka, "Kau berani menggigitku?" Zhuang menjangkau dan dengan keras menghantam Zhao Chengbo dengan tamparannya. Zhao Chengbo terempas jatuh ke tanah. Di wajahnya seketika muncul bekas tapak tangan yang merah panjang. Namun sorot matanya tetap teguh dan penuh amarah. Di sisi lain, Bai dan Teng yang sedang bertarung melihat Zhao Chengbo dipukul. Dalam sekejap tatapan keduanya bertemu dan dengan sangat kompak serentak menyerang ke arah Zhuang. Zhuang melihat itu dan hatinya langsung berdegup kencang. Api arogannya yang tadinya menyala-nyala seketika dipadamkan oleh ketakutan. Ia sadar betul dirinya bukan tandingan Bai dan Teng sekaligus. Zhuang tanpa buang waktu berubah ke wujud harimau dan melarikan diri. Namun Bai tidak akan membiarkannya lolos begitu mudah. Ia bagaikan kilat putih yang seketika memotong jalan pelarian Zhuang. Bai menatap tajam Zhuang. Di matanya terpancar amarah dan niat membunuh yang dingin. "Kau berani menyakiti Bo. Hari ini adalah hari kematianmu." Zhuang menebalkan mukanya dan maju dengan memaksakan diri. Bai tanpa ragu sedikit pun meluncur dengan gerakan yang lincah. Beberapa serangan yang secepat kilat memaksa Zhuang terus mundur dan semakin terdesak. Akhirnya Bai menemukan momen yang tepat. Ia menghambur maju. Cakar-cakarnya yang tajam tanpa ampun merobek tenggorokan Zhuang. Zhuang melotot dengan mata terbelalak lebar, membawa rasa ngeri dan keputusasaan yang sempurna, lalu ambruk ke tanah. Di sisi lain, tepat saat Zhuang berhasil dibereskan, Teng justru berubah ke wujud manusia. Ia meraih dan memeluk Zhao Chengbo erat-erat ke dalam pelukannya. Zhao Chengbo melihat Teng dan hatinya tidak tahan bergidik. Teng menatap Zhao Chengbo, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum nakal. Namun di matanya terpancar emosi yang kompleks. Ia mendekatkan dirinya ke Zhao Chengbo dan dengan sembarangan menghirup aromanya. Gerakan itu penuh sifat menyerang. "Bo, lama tidak jumpa." Suara Teng rendah dan serak. "Teng, lepaskan aku." Zhao Chengbo menekan rasa takut di dasar hatinya dan berkata. Teng seolah tidak mendengar kata-kata Zhao Chengbo. Ia terus dengan sesukanya menghirup aroma Zhao Chengbo. Hidungnya perlahan menyusuri leher hingga ke bawah. Tiba-tiba ekspresinya berubah dan senyum terpancar di wajahnya. "Ternyata hanya tandaan sementara. Kalau begitu, aku pun tidak akan sungkan-sungkan." Setelah berkata itu, Teng menundukkan kepala dan bergerak menuju leher Zhao Chengbo untuk menggigitnya. Bermaksud menandai Zhao Chengbo sepenuhnya dengan cara yang paling cepat. Saat itu Bai sudah berhasil menyelesaikan Zhuang dan menundukkan para anggotanya. Tepat di saat yang sangat genting itu, Bai bagaikan kilat putih. Dengan penuh tantangan, Teng sengaja mencium pipi Zhao Chengbo. Lalu ia dengan angkuh menatap Bai, seolah sedang mengumumkan kemenangannya pada Bai. Zhao Chengbo sadar bahwa dirinya kini telah menjadi titik lemah Bai. Teng memang mengincar celah ini dan karena itulah ia bisa bertindak sesuka hati tanpa rasa takut. Hatinya dipenuhi tekad yang bulat. Ia tidak bisa menjadi titik lemah Bai. Harus ada cara untuk melepaskan diri dari Teng. Detik berikutnya, Zhao Chengbo dengan tiba-tiba mencengkeram tangan Teng. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan menggigitnya sekuat-kuatnya. Teng merasakan sakit dan mengeluarkan rintihan berat yang tertahan. Namun tangannya tetap memeluk Zhao Chengbo erat-erat. Tidak ada niat sedikit pun untuk melepaskannya. Wajahnya tampak terluka. "Bo, kenapa kau membenciku sebegitu rupa?" Zhao Chengbo membulatkan keberaniannya dan menatap langsung mata Teng.
Sorot matanya teguh dan jernih. Teng, maaf. Aku menyukai Bai. Di hatiku hanya ada Bai seorang. Suaranya tidak keras, namun setiap kata mengandung kekuatan dan ketegasan yang tidak bisa disangkal. Teng mendengar kata-kata itu dan tubuhnya sedikit bergetar. Di wajahnya seolah terlintas sekilas rasa kehilangan dan rasa tidak rela yang sulit terlihat. Ia terdiam beberapa saat lalu perlahan membuka mulut. Baiklah, kalau kau menyukainya, pergilah bersama dia. Setelah berkata demikian, Teng dengan kuat mendorong Zhao Chengbo ke arah Bai. Kemudian ia berubah ke wujud ular dan bersama para ular raksasa itu pergi bagaikan air pasang yang surut. Bai dengan sekali langkah panjang meluncat maju dan dengan kokoh menangkap Zhao Chengbo. Pada saat itu, hatinya baru seperti benar-benar jatuh kembali ke tempatnya. Ia merangkul Zhao Chengbo erat-erat ke dalam pelukannya. Di benaknya terus berputar bayangan mencekam saat Zhao Chengbo disandera tadi. Bo, maaf, aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Suara Bai syarat dengan penyesalan dan rasa bersalah. Pandangannya jatuh ke bekas tapak tangan yang merah di wajah Zhao Chengbo. Tangannya terulur ingin menyentuh namun takut membuatnya semakin sakit. Jari-jarinya hanya dengan sangat lembut mengusap perlahan di pinggiran bekas itu. Seolah dengan cara itu bisa menghapus semua rasa sakit yang sudah dialami Zhao Chengbo. Zhao Chengbo bersandar di pelukan Bai. Saat itu tubuhnya sedikit gemetar. Ia mendongak menatap mata Bai. Ini bukan salah Bai. Akulah yang terlalu lemah. Aku sudah merepotkan kalian semua. Suara Zhao Chengbo sedikit tercekat. Ia menggelengkan kepala dan kedua tangannya mencengkeram baju Bai erat-erat. Bai mendengar kata-kata Zhao Chengbo dan hatinya semakin tidak nyaman. Akulah yang kurang kuat. Kalau aku lebih kuat, mereka tidak akan berani berbuat seperti ini. Di mata Bai terpancar keteguhan dan rasa bersalah yang mendalam. Zhao Chengbo merasakan penyesalan yang dirasakan Bai dan hatinya tidak tahan. Ia sedikit mendongak. Wajahnya mendekat ke pipi Bai dan dengan lembut menghapus bekas-bekas darah di sana. Bai, jangan berkata begitu. Kau sudah melakukan terlalu banyak untukku. Zhao Chengbo berkata dengan tulus. Hati Bai dipenuhi aliran hangat yang menyejukkan. Ia menggenggam tangan Zhao Chengbo dan meletakkannya di bibirnya. Dengan lembut ia menciumnya. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah bersumpah akan menjagamu sepenuhnya. Selama aku masih hidup, tidak akan kubiarkan kau terluka. Tatapan Bai menyala-nyala dengan cinta yang membara dan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Zhao Chengbo seperti tersengat oleh cinta yang terpancar dari mata Bai itu. Wajahnya perlahan memerah. Detak jantungnya tanpa bisa ditahan semakin cepat. Jarak di antara mereka sangat dekat. Begitu dekat hingga bisa merasakan napas masing-masing. Kehangatan napas mereka saling berkelindan dengan lembut. Membawa ketegangan dan harapan yang bercampur aduk. Ini dia. Pria yang tidak mau direbut teman sekamarnya akhirnya kembali lagi. Melanjutkan bagian sebelumnya, Zhao Chengbo bersandar di pelukan Bai, mendengarkan detak jantungnya yang kuat dan bertenaga. Rasa takut dan gelisah di hatinya perlahan mereda. Ia tahu dirinya tidak bisa menemukan jalan pulang. Namun di sini ada Bai. Ada gua yang sudah menjadi miliknya sendiri. Sepertinya itu pun tidak buruk-buruk amat. Saat itu Yong yang mendapatkan perawatan penuh perhatian dari para anggota tim, perlahan siuman. Begitu sadar, ia langsung melihat Bai dan Bo sudah berdekatan seperti itu. Saat itu seolah seluruh dunia sekitar mendadak senyap. Udara dipenuhi nuansa yang halus dan penuh makna. Detak jantung para anggota tim semakin cepat.